Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita bertemu kembali dalam renungan harian dari HKBP Batam. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bernyanyi. Kita berdoa. Kami berterima kasih kepadamu Tuhan yang senantiasa setia memelihara hidup kami. Saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu lewat renungan ini. Biarlah Roh-Mu yang kudus menolong kami anak-anak-Mu untuk boleh mengerti akan kehendak-Mu. Terpuji Engkau Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, firman Tuhan sebagai renungan sepanjang hari ini, Selasa 5 September 2023, yaitu yang tertulis dalam kitab Mazmur pasal 143 ayat 1. Begini firman Tuhan. Mazmur Daud, ya Tuhan, dengarkanlah doaku. Berilah telinga kepada permohonanku. Jawablah aku dalam kesetiaan demi keadilan. Dalam bahasa Batak, Ede sian si Daud, Ale Jahoba, saya tangi honma tangyaki, patinggil pinggolmu ubege anggukon, saya alusi maahu di bagasan habonaran, hobartu hatigoran. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita mengenal Daud sebagai seorang yang begitu memiliki hubungan yang sangat dekat dengan Tuhan. Kita bisa lihat kedekatannya dari mazmur-mazmur yang begitu banyak dia ubah. Namun kedekatan Daud dengan Tuhan itu bukan berarti Daud tidak mengalami banyak kesulitan di dalam kehidupannya. Atau dia terbebas dari berbagai tekanan dari dunia sekelilingnya. Namun justru ketika kita melihat perjalanan hidup Daud, dia justru mengalami begitu banyak tekanan yang luar biasa. Tantangan yang dia hadapi dari begitu banyaknya musuh-musuh yang selalu mengejarnya, yang tidak pernah rela melihat dia duduk di kerajaannya. Dan musuh itu bukan saja hanya orang-orang
di luar hubungan keluarga, tetapi bahkan musuh itu juga adalah anaknya sendiri yang berusaha untuk menjatuhkannya dari tahta kerajaannya. Saudara-saudara sekalian, namun semua tekanan yang begitu berat yang Daud hadapi dari musuh-musuh yang terus mengejarnya, itu tidak membuatnya menyesali akan pilihan panggilan Tuhan terhadap dirinya sebagai seorang raja yang diurapi. Tapi ketika Daud menghadapi semua tekanan yang begitu hebat luar biasa itu, semua itu membuat Daud semakin dekat, semakin bergantung terhadap Tuhan lewat doa-doa yang terus-menerus dia panjatkan kepada Tuhan. Sebagaimana renungan hari ini, Daud datang berseru kepada Tuhan ketika ia sedang dalam keadaan terhimpit oleh kejaran musuh-musuhnya. Saudara-saudara sekalian, dia tidak mengandalkan kekuatannya, keahliannya di dalam berperang. Walaupun ia adalah seorang yang sangat terlatih untuk berperang di medan perang. Tapi Daud sebagai seorang yang begitu dekat dengan Tuhan, dia sungguh-sungguh sadar kekuatannya, kemampuannya bukanlah sesuatu yang dapat dia andalkan untuk keselamatannya. Tetapi Daud punya sebuah pilihan dan keputusan yang sangat bijaksana. Dia ambil keputusan terbaik untuk berlari kepada Tuhan. Dia berdoa, dia berseru, dia memohon supaya Tuhan memberi telinga mendengarkan atas seruannya, jeritannya, permohonannya, meminta pertolongan Tuhan. Sebab Daud punya sebuah keyakinan, Tuhan itu adil dan setia. Saudara-saudara sekalian, mari kita juga diingatkan oleh firman Tuhan hari ini. Supaya kita selalu datang untuk menyerahkan seluruh rasa takut kita atau apapun situasi yang mungkin menekan perjalanan kehidupan kita. Mari kita ambil sebuah tindakan yang bijaksana, tindakan yang terbaik. Datanglah kepada Tuhan, serahkan kepada Tuhan, berserulah kepada Tuhan untuk memohon pertolongan. Jangan pernah mencoba untuk mengandalkan diri sendiri, kemampuan sendiri. Walaupun mungkin kita merasa kita cukup mampu, kita punya hal-hal yang bisa kita andalkan dalam kehidupan di dunia ini untuk mengatasi persoalan-persoalan yang tengah kita alami. Tetapi marilah kita belajar datang kepada Tuhan, mengandalkan Dia untuk menolong, mengeluarkan kita dari setiap persoalan yang kita hadapi. Sebab Tuhan itu adalah Allah yang setia dan adil. Saudara-saudara, mungkin kita punya teman, sahabat, kerabat, keluarga yang menurut kita bisa kita andalkan untuk menolong kita, untuk mendopang kita di tengah-tengah kesulitan, himpitan yang sedang terjadi dalam kehidupan kita. Tapi ingatlah, siapapun dia yang menurut kita mungkin dia cukup mampu, cukup dekat dengan kita dan bisa kita andalkan. Tak seorang pun manusia yang bisa kita andalkan sepenuhnya, yang bisa kita percaya sepenuhnya untuk menopang kita dalam persoalan-persoalan yang kita hadapi. Setiap mereka punya keterbatasan. Setiap siapapun orang yang mungkin menurut kita akan mampu untuk kita andalkan, dia hanyalah seorang manusia yang memiliki keterbatasan, yang bukan seperti Tuhan, yang Dia adalah Allah yang adil dan setia. Setiap manusia punya kemungkinan akan meninggalkan kita, mengkhianati kita.
Tetapi Tuhan tidak akan pernah melakukan itu terhadap anak-anaknya, terhadap orang-orang yang hidup berserah penuh bergantung kepadanya. Oleh karena itu mari, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah dalam setiap hal apapun yang menjadi pergumulan kita, belajarlah mengambil keputusan, datang kepada Tuhan, berserah kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan, menghadapi semuanya. Sebab Dia Allah yang setia dan adil, yang tidak akan pernah mengecewakan kita. Yang Tuhan minta adalah supaya kita belajar sepenuhnya mengandalkan Dia, sepenuhnya pasrah kepada Dia, memberi kesempatan kepada Tuhan untuk bekerja menurut rancangannya, kehendaknya, waktunya. Dan kita belajar untuk menerima setiap cara Tuhan menolong kita, supaya kita benar-benar memiliki ketenangan dalam semua badai yang terjadi dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Kami berterima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang mengingatkan kami saat ini, supaya kami boleh terus hidup di dalam doa-doa kami, berserah dan bergantung penuh kepadamu ketika kami menghadapi kesulitan, tekanan di dalam kehidupan kami ini. Tolong kami supaya tidak seorang pun dari kami anak-anak-Mu mengandalkan kekuatan diri kami atau orang-orang lain di sekeliling kami. Sebab tidak seorang pun yang boleh kami andalkan kecuali Engkau, ya Allah kami. Terima kasih sepanjang hari ini. Biar kami boleh berjalan mengerjakan segala sesuatunya dalam hidup kami hanya dengan mengandalkan belas kasih Tuhan saja. Terpuji Engkau Bapa, di dalam Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari saudara-saudara terus hidup di dalam doa-doa kita untuk berserah kepada Tuhan dalam setiap perjalanan hidup kita. Sampai jumpa.